Sebanyak 30 jet tempur Israel dilaporkan jatuh di wilayah udara Mesir setelah sistem pertahanan udara Kairo menembak mereka saat melakukan pelanggaran lintas batas Selasa pagi waktu setempat. Aksi tersebut terjadi hanya beberapa menit setelah radar militer Mesir mendeteksi gelombang besar pesawat Israel yang masuk tanpa izin, diduga melakukan misi pengintaian dan provokasi di atas semenanjung Sinai. Militer Mesir langsung mengaktifkan sistem pertahanan udara S-300 dan Buk M2 yang menghantam formasi pesawat Israel dalam waktu kurang dari 10 menit. Cuplikan video yang beredar di media sosial Mesir memperlihatkan bola api besar di langit Sinai dan puing-puing pesawat yang terbakar di padang pasir. Sumber dari Kementerian Pertahanan Mesir menyebut tindakan itu merupakan respon resmi atas pelanggaran serius yang dilakukan Israel terhadap kedaulatan negaranya. Setiap objek asing yang masuk tanpa izin akan dianggap sebagai ancaman dan akan segera dihancurkan, tegas juru bicara militer Mesir dalam pernyataan singkatnya. Sementara itu di Tel Aviv situasi dilaporkan kacau setelah pihak militer Israel gagal menghubungi puluhan pilotnya. Pemerintah Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi, namun media lokal melaporkan Kabinet Keamanan sedang menggelar rapat darurat dan menutup sebagian wilayah udara selatan negara itu. Setelah insiden jatuhnya 30 jet tempur Israel di wilayah udara Mesir, gelombang reaksi keras muncul dari berbagai negara dan lembaga internasional. Namun yang paling menonjol adalah sikap tegas Mesir yang menolak semua desakan untuk menahan diri. Pemerintah Kairo menegaskan bahwa tindakan militernya sepenuhnya berdasarkan hak pertahanan nasional dan menuduh Israel telah berulang kali menguji batas kesabaran Mesir dengan melakukan pelanggaran udara selama berminggu-minggu terakhir. Juru bicara Kementerian Pertahanan Mesir dalam konferensi pers menegaskan, "Kami tidak mencari perang, tetapi kami juga tidak akan tunduk pada siapapun yang mencoba menekan kedaulatan kami. Kami bukan wilayah eksperimen bagi Israel." Pernyataan itu mendapat tepuk tangan di dalam negeri. Di berbagai kota Mesir, ribuan warga turun ke jalan membawa bendera nasional, menyerukan agar pemerintah tetap tegas menghadapi Israel. Media lokal menggambarkan suasana nasionalisme yang melonjak tajam. Banyak yang menilai langkah pertahanan udara Mesir sebagai simbol kebangkitan kekuatan Arab di kawasan. Sementara itu di Tel Aviv, situasi memburuk. Kantor berita lokal melaporkan kekacauan di markas besar militer Israel, di mana para pejabat senior saling melempar tanggung jawab atas kegagalan misi udara yang berujung bencana tersebut. Beberapa analis keamanan Israel menyebut peristiwa ini sebagai keruntuhan strategis terbesar sejak Perang 1973. Dewan Keamanan Nasional Israel dilaporkan mengadakan rapat tertutup hingga dini hari, sementara sebagian besar keluarga pilot yang hilang masih belum menerima kabar pasti. Di sisi internasional, Amerika Serikat menyerukan penurunan eskalasi namun mendapat respons dingin dari Kairo. Pemerintah Mesir menolak intervensi Washington dengan alasan bahwa negara tersebut selalu membela Israel dalam setiap insiden militer. Rusia dan Tiongkok sebaliknya memberikan dukungan diplomatik terhadap sikap Mesir dengan menyebut tindakan itu sebagai langkah pertahanan yang sah sesuai hukum internasional. Negara-negara Liga Arab pun bersatu memberikan pernyataan bersama yang jarang terjadi. Dalam pertemuan darurat di Kairo, 18 negara anggota menyepakati resolusi mendukung Mesir dan mengutuk pelanggaran udara yang dilakukan Israel. Uni Emirat Arab meski dikenal memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, kali ini juga menyerukan penyelidikan independen atas tindakan provokatif Tel Aviv. Israel kini menghadapi tekanan besar bukan hanya secara militer, tapi juga politik. Bursa saham di Tel Aviv anjlok tajam, sementara beberapa perusahaan pertahanan mulai menangguhkan kontrak ekspor karena kekhawatiran terhadap sanksi. Media oposisi di dalam negeri menuding Perdana Menteri Israel takut membaca situasi regional dan terlalu arogan menghadapi negara tetangga. Sejumlah laporan intelijen yang beredar di media Timur Tengah juga mengungkap bahwa serangan udara Israel ke wilayah Mesir kemungkinan merupakan bagian dari operasi pengintaian terhadap fasilitas militer baru Mesir di Sinai. Namun operasi itu gagal total membuat reputasi Angkatan Udara Israel terpuruk dan menimbulkan ketegangan serius di antara petinggi militer mereka sendiri. Bagi Mesir, keberhasilan menjatuhkan 30 jet tempur Israel menjadi pembuktian kekuatan baru pertahanan udara mereka setelah modernisasi besar-besaran beberapa tahun terakhir. Ini bukan hanya kemenangan taktis, tapi juga pesan strategis bahwa Mesir tidak akan pernah lagi menjadi penonton dalam konflik Timur Tengah, tulis harian Al-Ahram dalam tajuk editorialnya. Kekalahan besar di langit Mesir langsung mengguncang jantung pemerintahan Israel.
Sejak kabar jatuhnya 30 pesawat tempur mereka tersebar, Tel Aviv berubah menjadi kota dalam kepanikan nasional. Sirena peringatan berbunyi di beberapa pangkalan militer, bukan karena serangan, tetapi karena ketakutan internal bahwa Mesir mungkin akan melakukan serangan lanjutan ke arah perbatasan utara Sinai. Pemerintah Israel dilaporkan menggelar rapat darurat sepanjang malam di bawah pengamanan ketat. Perdana Menteri Israel menolak menjawab pertanyaan media dan hanya memberikan pernyataan singkat bahwa Israel akan merespons pada waktu yang tepat. Namun, di dalam tubuh pemerintah sendiri, perpecahan mulai tampak jelas. Sejumlah anggota Kabinet Keamanan dikabarkan menuding pimpinan Angkatan Udara gagal melakukan penilaian resiko sebelum misi dimulai. Beberapa jenderal senior dilaporkan sudah mengundurkan diri secara mendadak setelah operasi pengintaian itu berakhir dengan bencana. Salah satu sumber dalam militer menyebut, ini bukan sekadar kegagalan taktis, ini penghinaan total terhadap reputasi militer Israel yang selama ini dianggap paling unggul di kawasan. Di media lokal, situasi semakin memanas. Saluran berita yang biasanya pro pemerintah mulai mempertanyakan kemampuan kepemimpinan Perdana Menteri dalam menjaga stabilitas keamanan. Harian Haaretz menulis tajuk utama, Israel kalah di langit Mesir, kalah di meja strategi. Sedangkan Jerusalem Post menyoroti kebocoran data intelijen yang memungkinkan sistem pertahanan udara Mesir mengunci target dengan presisi tinggi. Gelombang protes mulai bermunculan di pusat kota Tel Aviv dan Haifa. Ratusan warga turun ke jalan menuntut transparansi penuh atas operasi udara yang gagal tersebut. Mereka menuduh pemerintah menutup-nutupi jumlah korban sebenarnya, termasuk nasib para pilot yang belum diketahui. Beberapa keluarga pilot mengaku hanya menerima pesan singkat bahwa komunikasi dengan unit udara terputus tanpa penjelasan lanjut. Kekalahan besar Israel di langit Mesir kini berubah menjadi krisis regional yang belum pernah terjadi sejak Perang Yom Kippur 1973. Negara-negara Arab yang selama bertahun-tahun menjaga jarak dengan Kairo kini berbaris di belakang Mesir, menegaskan dukungan penuh terhadap hak pertahanan kedaulatan Mesir dari setiap bentuk provokasi. Dalam waktu kurang dari 48 jam, gelombang solidaritas Arab menguat. Dari Riyadh hingga Aljazair, dari Doha hingga Amman, semua menuding Tel Aviv sebagai pemicu ketegangan baru di kawasan. Liga Arab segera menggelar sidang darurat di Kairo dengan hasil akhir yang jarang terjadi, dukungan bulat terhadap tindakan militer Mesir. Resolusi yang disepakati berisi 3 poin utama, pengutukan terhadap pelanggaran udara Israel, seruan agar Dewan Keamanan PBB segera turun tangan, dan rencana pembentukan satuan pengamat gabungan di perbatasan Sinai. Langkah ini menandai perubahan besar dalam dinamika Timur Tengah, di mana solidaritas Arab yang sempat memudar kini muncul kembali dengan kekuatan penuh. Israel kini benar-benar terpojok. Beberapa negara yang sebelumnya menjalin normalisasi diplomatik dengan Tel Aviv mulai meninjau ulang hubungan mereka. Uni Emirat Arab menunda pertemuan dagang bilateral yang dijadwalkan pekan depan, sementara Bahrain dan Maroko menolak memberikan komentar atas insiden tersebut. Arab Saudi, meski belum memiliki hubungan resmi dengan Israel, menegaskan bahwa setiap tindakan pelanggaran kedaulatan negara Arab akan dianggap sebagai agresi terhadap seluruh dunia Arab. Sementara itu, ekonomi Israel mulai terguncang. Nilai mata uang shekel jatuh ke posisi terendah dalam 2 tahun terakhir, dan ratusan perusahaan teknologi dilaporkan mengalami penurunan investasi akibat kekhawatiran konflik berkepanjangan. Pemerintah Amerika Serikat berada dalam posisi sulit. Di satu sisi adalah sekutu lamanya Israel, namun di sisi lain mereka tak ingin memutus hubungan strategis dengan Mesir, yang dianggap penting bagi stabilitas kawasan. Washington menyerukan deeskalasi segera, namun seruannya nyaris tak digubris di Kairo. Mesir justru semakin menegaskan sikapnya. Dalam pidato nasional yang disiarkan televisi, Presiden Mesir menyatakan bahwa negaranya tidak akan membiarkan satupun pelanggaran terhadap wilayahnya dan akan menjawab dengan kekuatan penuh setiap bentuk ancaman. Pernyataan itu disambut sorakan rakyat di seluruh negeri. Dukungan publik terhadap militer Mesir melonjak tajam. Bahkan sejumlah negara tetangga seperti Syria dan Yaman menyatakan kesiapan membantu Mesir jika diperlukan. Di sisi lain, Israel menghadapi krisis kepercayaan di dalam negeri. Kabinet Keamanan kini terbagi dua, sebagian menuntut serangan balasan untuk memulihkan reputasi. Sebagian lain menilai langkah itu akan berakibat fatal dan memicu perang besar yang tidak siap mereka hadapi. Pimpinan militer dilaporkan menunda semua operasi udara ke arah barat dan fokus memperkuat pertahanan internal. Namun keputusan itu justru memunculkan kesan lemah di mata publik dan dunia internasional. Media global mulai menyoroti posisi Israel yang semakin terisolasi.
Beberapa analis di Eropa menyebut insiden ini sebagai titik balik geopolitik Timur Tengah, di mana kekuatan Israel untuk pertama kalinya terlihat rapuh di mata dunia. Dalam laporan editorial The Guardian disebutkan, Israel kini bukan lagi pemain dominan tunggal di kawasan. Keberhasilan Mesir menjatuhkan 30 jet tempur Israel telah meruntuhkan mitos superioritas militer mereka. Negara-negara Barat menghadapi dilema diplomatik. Uni Eropa menyuruhkan penyelidikan internasional atas pelanggaran udara yang dilakukan Israel. Sementara Rusia secara terbuka memuji ketegasan Mesir dalam menjaga kedaulatan. Tiongkok bahkan menawarkan mediasi langsung, menyebut insiden ini sebagai peluang untuk menata ulang keseimbangan politik Timur Tengah.